Tak rekod sih. Ya, Ya, kena enak. Sep. Ah. Nah ini Miro namanya. Nah, Miro ini saja kayak bikin konsep bareng-bareng gitu Bu Ani. Lek nggak dewi kan oke. kok suwi begitu ya. Kalau biasa kan pas dinamika kelompok atau apa itu kan kita bikin diagram ini terus iki kok ngisi bagiannya masing-masing, iki ngisi bagiannya masing-masing. Nah sekarang ini online sudah kayak ini lagi masuk di yang mungkin diklik di intinya akan masuk ke sini otomatis itu bisa nambahkan sesuai masing-masing. Jadi ini ceritanya kemarin minggu kemarin tuh kita meeting tapi Mas Jainul apa itu ngutik-ngutik ini sendiri sama kita saya ngerjain apa jadi nang meetingnya nggak dibahas cukup sudah dibentuk kayak gini Yus nggak di anu dibahas minggu ngarep begitu. Nah dari bagian ini sebenarnya nanti tinggal dideskripsikan saja ono usulan-usulan ada tambahan-tambahan yang mungkin perlu ditambahkan di dalam ini sebelum kita masuk ke detail masing-masing. Kalau detailnya kan bisa didetailkan sendiri-sendiri. Jadi informasi kemarin itu kan barusan ada meeting kode nasional gitu ya. Itu mereka mau mengadakan remapping lagi. Misalnya grupnya itu kan sudah banyak mati suri, Kak. Cuman di kita tok. Di Ya, semuanya itu begitu, mau di mapping ulang, sehingga ono komitmen aktif, komitmen mau belajar dan sebagainya itu akan disendirikan. Yang itu akan biarkan mengalir begitu. Terus saya sampaikan, lah aku ikati mapping orang anggota ya Pak. Iki naik nunggu apa ngenteni? Ya padha nunggu karo ngenteni piye? nunggu atau Nunggu kalau tadi ku sedulur cedek Pak Yahya. Lah iya. Jangan-jangan kembar siam iku. ini ya PG. Wis kepengen. Akhirnya suruh ngenteni ya, tapi ya gak eruh nanti lek nasional kadang geraknya tambah suwi itu untuk mapping ini. Ya wes lah mapping ini mungkin tidak kita lakukan dulu. Yang ada adalah bagaimana yang ini. Kalau kita ngomong kan kemarin ya begini jelas nih. Ada program yang online, ada yang offline. Yang online itu wes pagi, tono diskusi, keluar, bawa segala macam. Mungkin nanti yang lain mau nambahkan. Ini kalau misalkan mau nambahkan ya tinggal gini aja sih. Gampang-gampangan. Aku cara nulis di Kontrol D begitu, ininya juga di Kontrol D, tanggal ini tinggal dicetak. Oh, aku nambah no kegiatan apa misalkan. Nah, gini misalkan di apa ngono iku jenenge open book. Diskusi buku itu apa? Apa istilahnya? Bedah buku. Udah buku. Bedah Dah buku. buku. Bedah buku. Jadi anu, anakku seneng bedah buku. Jadi disuweki kabeh. Iso ay. Heeh. Kayak just tenan. Yang paling cilik itu tambah akeh buku rusak kabeh. Nah, ini misalkan nanti Bapaknya bedah sarung, anaknya bedah buku. Wah, wis. ini sopo misalkan ini Bu Ani misalkan gitu is nanti tinggal tambah-tambahi segala macam nanti detailnya dibahas sendiri misalkan tidak di sini ya wes nggak mau dilaksanakan tampira dan sebagainya itu bisa kita tambahkan di sini oh ya wes di catatan ini apa tentang ininya tadi detail waktu apa segala macam gitu. Terus misalnya nanti di offline-nya ada usulan kegiatan apa saja. Nanti setelah itu baru kita lakukan tracking-tracking kayak gini, Bu. Gede mana ya, Ong, ya? Oh, acara CB ini ono robotik, ono coding, ono apa sembarang kalir. Misalkan kemarin ada yang solo camping itu rutin masih cilik-cilian 5 sampai 10 tenda, tapi ya asal berangkat dan sebagainya. Ada nanti program live in sampai rolling parenting maksudnya Mbak Didi. Oke. Ada lagi yang mengusulkan kebun, ono sing duwe lahan berapa nganggur beberapa lokasi begitu. Terus ada tour detalin ini sak PIC-nya. Kemarin sudah sampai ke PIC-nya. Itu program kan kita online offline nanti tinggal ditambahi. Terus usulan tentang yang pemuda hebat itu. Itu mungkin akan ada pembekalan sesi seperti apa, pembekalan sisi ketauhidan, apa mana ini? Soft skill, pemagangan, hard skill, bisnis startup ya itu kudu bisnismen ya. Guru dari startup ya apa ini Foto. itu itu terus kemudian
urusan sosmed, urusan apa dan sebagainya itu mulai didelegasikan ke anak-anak muda ini, sekretariatan. Gitu. Ya, siap. Dan tampilannya lebih fresh. Iya, tampilannya lebih fresh, lebih sekarang lah, nggak real, nggak apa segala macam kan lebih mudah. Begitu, ini bisa saya akses langsung-langsung. Nah, yang terdekat dulu, yang sudah siap sebenarnya mungkin mau present, mau dibedah satu itu juga bisa. Nanti diagramnya akan melebar, mengular, nggak karu-karuan. Itu kita bedah ide. Nah, ini bisa dilakukan mandiri sebenarnya. Harapannya kemarin kayak aneh beberapa belum tahu cara ngisinya, sehingga harus dibedah. Misalkan ini mau dilanjutin urusan bedah buku. Oh iya, sebulan sekali. Misalkan begitu, tinggal ditambahi aja item dari ini bedahnya kemana. Begitu. Sebentar. Pada ada masukan mungkin sementara waktu? Kalau saya kemarin Mm-mm. sempat jabrian sama Mbak Oni sih, cuman saya belum sempat ngasih jawaban. Nah, nganu waktu nih kan Mbak Onis kemarin nawarkan kalau untuk pemuda ini juga dikasih apa ekoprint tempo hari itu, cuman di Februari. Saya belum jawab waktunya karena benturan sama IP sih, jadi kemungkinan kalau bisa dilaksanakan antara di tanggal 18-19 itu tapi Isra Mi'raj atau tanggal 25-26 Februari Ya. itu. Terus sempat ngobrol juga sama Pak Ridwan. Ya memang mungkin terkesannya jadul, tapi itu kan awalan untuk kayak eh, workshop apa namanya nyablon itu loh Pak. Iya. Kalau sekarang kan mungkin sudah pakai digital printing, tapi kan nggak semuanya menggunakan digital printing. Kadang masih ada satu dua itu yang paling nggak mereka ada tahu basicnya sebelum ada berkembang digital printing itu kan mainnya sablon. Mm-mm. Sablon itu kan ada step-stepnya. Itu sih sempat pengen mengenalkan itu juga. Iya, iya, iya. Mbak Nini, itu bukan untuk Dalam pemuda, Mbak. untuk apa Mbak? Untuk yang lain. Maksudnya untuk yang lain? Bukan hebat. Ya, tapi bukan untuk yang pemuda. Anak-anak atau dewasa? Untuk anak-anak. Oh, Ya nggak untuk apa-apa. anak-anak berarti Usia berapa toh? Sasaran kita ini usia berapa? Enggak, yang ini, yang kemarin sama beda sama Mbak Nini itu beda. Yang pemuda nanti kan tak sebenarnya udah ada dibahas di grup yang Jatim itu ya. Yang apa? Tauhid yang kayak gitu. Konsepnya nanti rencananya sih project base. Yang kemarin yang udah diusulkan ada yang usul itu kopdar dulu pemudanya pengen kopdar itu. Terus saya kemarin ada yang nawarin yuk makan di tempat saya gitu, ada yang nawarin gitu. Yang tapi makanya ini saya lihat kondisinya gimana sekarang, yang siapa timnya untuk pemuda itu. Ini. Berapa anak, Kalau Mbak? Berapa remaja, Mbak? kalau Mbak sebentar, yang Mbak sudah mau membantuin gitu ya. oh, Kayak gitu kalau di tim pemuda. Ya. Pemudanya berapa ya? Bentar. Berapa Pak Yahya? Sebentar, sebentar. Adik mau ngapain? Adik mau ngapain? Sebentar. Dik, halo, adik. Mau Iya. ikut ya? Kenapa Dik? Halo. Dadah. Yuk, coba yuk. Oh, mana bisa, belum. Iya, 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 iya. Iya, dia mau ngerebut laptopnya. Sebentar. Adik sama Bunda dulu. Iya, boleh baca. Ya itu mau ya apa ini cara anu nih sebaiknya mau dibahas sekarang apa di anukan dulu atau dari sini mau ditambah mau dikurangi dulu setelah itu lanjut ke eh, detailnya. Ya apa? berarti kalau pemuda butuh Ada saja. diketemukan dulu ya, mending anu dulu aja Pak, kopdar Identifikasi dulu dulu ya. aja dari mereka mungkin baru bisa kita menggali mereka itu maunya apa, butuhnya apa gitu loh. Ya, betul, setuju.
Tapi sih aku tetap yang tempo hari sempat tak sampaikan, paling nggak mereka punya mapping untuk minat bakatnya itu loh Pak, minimal ST30 itu loh. Jadi nggak langsung istilahnya kita kebiah uyah dikasih muatan yang sama semua, khawatirin nanti yang nggak sesuai dengan minat bakatnya kan kayak terpaksa gitu kan. Iya, Mbak. Itu Mbak Mungkin Umi kita pakai pakai. Gform ya Mbak ini ya. Kenapa? Gform masukkan hasilnya temubakat.com Iya, itu ya. Jadi nanti kita bisa tahu, oh si ini masuknya kemana, si A, si B, si C gitu. Jadi kalau kita mau bikin program sama-sama, mungkin kayak aku bagian hard skill, tapi kan tetap harus di mapping lagi. Ini maunya kemana, si A, B, C-nya itu kemana. Jadi nggak semuanya langsung dapat materi yang sama gitu loh. Sekarang berapa sih yang daftar itu pemuda hebat? Sudah ada berapa Mbak Onis? Sampai kemarin. Nanti udah ada form data, Mbak. Bukan Yang masuk di grup di itu kan? grup itu kan? Kalau yang di grup ini Itu bukan Kira yang jumlahnya. Jatim. pemuda hebat Jatim itu Kemarin itu Mbak Erli yang bikin G-Form. Enggak, maksudnya di grup kan tapi yang masuk di grup kan Mbak? di grup kan ono grup pemuda Jatim itu loh paling. Nah, Iya. ya itu Jatim ya. Yang mau kita garap itu sebenarnya di Kemarin Surabaya Berapa nanti. berapa orang? di pemuda Iya, Jatim tapi masuk Jatim itu sekitar 20-an. ya Oh, 30. 20. 20 Aku setuju 30. Mbak Nini mang loh. Aku setuju Mbak Nini. Maksudnya nggak tahu iki kok bentuke kopdar apa bentuke online. Arek-arek 20 iki di apa nenge apa ya? Kalau saya itu apa namanya mungkin namanya map ya boleh pakai istilah mapping, boleh pakai apa kalau di apa namanya career planning tools yang pernah saya susun itu namanya di depan-depan itu penggalian jati diri dulu. Saat durung ngomong magang, saat durung ngomong bakat, saat durung ngomong apa wis who are you dulu. Who am I, who are you, terus kamu mau apa. Nanti kalau mereka sudah dapat brainstorming kayak begitu, barulah ayo kita bekali potensi kamu apa, terus Dikuati ya metakan Bu ya. SWOT-nya dia, habis metakan SWOT-nya dia, barulah bikin peta apa namanya, apa ya, mungkin kalau di tempat career planning tool saya itu namanya adalah bikin self plan learning. Jadi dia apa namanya bikin peta belajar dong dengan aku yang apa namanya siapa saya yang sudah saya tahu ini, saya juga tahu potensi saya, mungkin bisa pakai ST30 dan apalah nanti ya, jaluk tolong Bunda Ais kon nge-talent mapping arek 20 ku mosok yo arek-arek hebat kita gak apa nggak mau partisipasi kan bisa kan minta. Kita punya banyak sumber daya loh di Surabaya ini gitu loh. Nah, kalau mereka sudah tahu siapa dirinya, mau apa, tahu bakatnya, barulah kita bikin peta belajarnya opo arek iki butuh magangnya nang kene. Arek iki butuh apa jenenge dilebokno klub coding. Klub codingnya digaekno butuh iki. Jadi arek iki kudu dijak apa ya bahasaku diskusi dulu ya, istilahnya pengenalan diri dulu ya Bu ya. Apa namanya pola mindsetnya harus diajak dulu gitu loh. Saya ingat loh saya itu ya namanya dampingi anak-anak bikin proposal hidup itu UMI netok itu bisa 4 kali pertemuan loh baru ngomong bakat ngomong baru wis magangnya sik tuange wis 6 bulan kemudian setelah mereka mantep apa sudah tahu saya ini apa bagaimana dan saya mau apa gitu. Nah, benar Bu, setuju. Soalnya kalau nggak gitu kita canangkan programnya sekarang takut sia-sia malahan. Canangkan apa Mbak? Programnya maksudnya mereka dikasih inputan apa-apa itu takutnya sia-sia kalau mereka belum bisa mengenali diri mereka masing-masing. Kan eman gitu loh Bu. Tapi kalau mereka sudah tahu
siapa diri saya, diri mereka sendiri itu seperti apa, maunya kemana lah, baru kita memfasilitasi. Oh, kamu butuhnya A, kita sediakan walaupun nggak yang bagus banget, maksimal banget, paling nggak ada sarana mereka untuk awalan pengembangan dari apa yang mereka mau gitu loh. Nanti paling nggak eventnya nanti mau cari jalan lagi. Paling nggak kita untuk tahap awalnya pengenalan untuk diri mereka sendiri sama kebutuhannya mereka nantinya apa setelah tahu apa yang dimau, apa yang dimiliki bakatnya dari diri mereka gitu. Sadurunge magang iku ono mang lho Pak, apa namanya? Membuat apa? Perencanaan diri apa istilahnya kalau dipakai self plan learning, self learning, dia harus menyusun rencana hidupnya, rencana dia mau belajar apa. Ya wes ngono tuh. Kok magang itu adalah bagian dari implementasi proses belajar dia menuju aktualisasi fitrah dirinya secara keseluruhan kan. Magang itu wes istilahnya lah wes kan wes aplikasinya ya. Sebelum dia berangkat magang tuh dia harus selesai dengan dirinya sendiri dulu gitu loh. Nah, arek mek 20 sih aku passionate yo lek untuk nggarap sampai kok iso orang per orang yo. Bismillah. Sik nutup lah. Yo lek mek 20 yo. Angkatan Alikmah iku rata-rata tak garap serius iku yo perangkatan 20 begitu. Dadi arek 40 swidak aku gak ngangkat, aku gak iso persen to persen. Nggih, Bu. Saya juga gitu kok. Saya malah kapasitas cuman maksimal 10 ya. 20 kegedean buat saya. Iya 20 lah ketemu balik-balik insyaallah ya sih. Pokoknya arek pokoknya anak-anak serius ya. Ya nanti tak kasih catatan anak-anak yang nggak serius atau anak-anak yang aduh iki ketokane durung iso dijak nang kene deh. Ini harus apa namanya fitrah-fitrah dirinya itu kudu digarap dhisik sadurunge diajak ngomong. Betul. Iki ya pasti nanti ketemu juga gitu. Ya, Kayak dulu itu kayaknya saya itu pernah dikasih apa ya? Sesi apa sih ping dhisik dulu. Who am I yo? Arek-arek iku lho, arek cilik-cilik iku lho. Umur piro, Bu? Itu tahun piro iku acara HMI iku lali aku yo hebat kok 2019 kalau nggak salah, Bu. Oh ya iya. sadurunge pandemi Bukan kan lalu. ya. Ya. Yo, iku sebetulnya walaupun online saya kerasa kok oh ini anak yang siap ini nanti dipus menuju tahapan pengembangan diri yang berikutnya. Oh ya arek jelas gorong mateng iki kudu diopeni dhisik. Karaktere lah kemandiriane keton. Nah, nanti apa namanya di forum orang tuanya, maksudnya orang tuanya para pemuda itu kita bisa share apa namanya hal-hal tersebut sehingga semisal apa namanya intinya ono sesi ambek anake, ono sesi ke wong tuane. Kalau misalnya anaknya ternyata dinamikanya belum bisa kayak gini biar sama orang tuanya digarap aspek dirinya dulu. Katanya ngono deh. Jadi ya aku gitu les apa sih. Sesi ketauhidan. Aduh, aku coba bahas tauhid pore aku kok dianggap ustadzah akhirnya. Punyai. Punyai apa? Punyai koplak iki. Punyai preman. Sing apa Kan jenenge mewah sampai niku. apa? Kan mewah. Kan mewah. Tan mewah astagfirullah. Oh iya ya Cina iku ya papan iku. Sing tauhid lanjane serius maksudnya ditekakno ustad beneran ae lah maksudnya sopo kalau di dalam lingkaran kita nggak ada ustadnya ya kita cari orang luar untuk mengisi para pemuda nggak apa-apa ojo aku serem iki beneran deh. Enggak ya mungkin sing fasilitasi sapa iki sapa sing nulis PIC ya. Ya gak apa-apa sih aku tak PIC tapi aku narasumber tak kolekno wong liya. Iya enggak apa-apa, Bu. Bisa juga gitu Bu Ani. Jadi kan yang metal-metal gitu loh, Bu. Jadi PIC Yang pemuda itu. pakai sada. Maksudnya PIC aja Bu, nggak harus maksudnya dari semuanya itu nggak harus kita sendiri. Kalau kita nggak bisa ya tetap harus menggandeng orang lain, kolaborasi. Hitan iku aku ae gak apa-apa, Bu. Sing apa? Sini. Sing ketauhidan. Engko koncoku IKD aku tak hubungi koncoku IKD. Lah ngono lho.
Sadaru Kusuma Hadi ku lho wong IKAD ku sip iku lek arek nom-nom. Kualik. Siapa? Pak Yaya Jian. Aku mang lho jenenge apa penggalian mapping diri tak apa iku mang lho aku gawekno kan Pak. Paknya dikasih kotak baru, Pak. Namanya Lah itu kalian identitas. personal mapping. Personal mapping Pak jenenge Pak programnya Pak. Sak marine tauhid. Nah, Oh, personal sakmarine mapping. iki. Ya Oke, wis oke. golek nonggon lah pokoknya di cabang-cabang. Nah, wapi Nah, jos. sip. Iki apa sih iki programnya kok api? Kandhane kok. Oh, enak, Bu. Main-main. Hah? Main-main ya. Iki apa Bukan. jenenge programnya Miro, Pak Yaya? Miro. Miru. Oh, Iku tak link nang grup iku sampe langsung akses iso. Iya ta ya Allah, aku males buka HP wisan. Nggih anu lek nggih HP rada kangelan, Bu. Enak nggih anu. Ani lah wis ngono, ono personal mapping. Ana lagune. Kok hasil personal mapping ini bisa kita kembangkan ke program yang lain-lain. Betul. Oke. Oke. Siap, siap, siap. Soalnya kalau nggak ada personal mappingnya, khawatirnya kita bikin apapun nek nggak tercapai maksimal Nggak kan, sesuai kebutuhan iya, anak. nggak sesuai ekspektasi, kok khawatir baper juga gitu loh. Baper barang, Mbak. Nah kan khawatirnya gitu Bu, karena kita nggak ngerti kebutuhan mereka seperti apa, moro dikeberai kayak iki. Ternyata nggak sesuai ekspektasi kita, kok nggak jalan ya arek-arek. Sebenarnya bukan programnya yang nggak jalan, tapi nggak pas, nggak match antara kebutuhan mereka dengan program yang kita buat gitu loh. Ya, Apa, Pak? oke. Ini apa namanya? Mayanya ada dua ya, Dokter Gigi Maya sama Bunika Nurmaya ya. Maya, Yo. Maya dokter gigi yang mana? Aku gak ero ya. Di sini Pak bojone Sugeng. Bojone Pak Sugeng. Oh bojone Pak Sugeng. Ini ada dua Maya. Untung jenenge anime aku tok ya, jeneng lawas padahal. Dhisik zaman aku sekolah sih jenenge Ani Saumbro, saiki nang ndi kabeh. wis Atau dadi Roma anu, Irama. menteri, Bu. Wis dadi menteri. Oh, bisa jadi menteri. Tak temenin Wis dadi bojone Pak SBY. Bu Ani. Tak temenin Bu Ya. Ani. Nama saya juga Apa? Ahsani. Nama saya Ahsani. Kayaknya sebut. Onis Iya Ahsan. ta. Aksane oh iya sih. Maxwell. Ya, lek aku Awan Yahya lek bengi. Lah bengi apa? Yahi. Aku khawatir aneh bisa. Jadi ingat bunga saya. Kalau ini apa sampai ya ingat bunga saya. Bunga apa ini? Mareng ngono iki sing paring ya program-program iki kok sing nggak timeline sapa Pak Yahya. Oh enggak, ini langsung Bu nang gini. Aku cuman lali ya. Jadi dari sini sebenarnya ini setelah ini itu Iya. bisa digawe begini. Ininya banyak. Nanti oh ini sudah selesai resolve. Nanti di bagian ini akan jadi diskusi. Misalkan Wah, pemetaan ini. Itu tadi terekod semua. Ya. Gitu. Jadi itu iso digawe kan ini ada beda bagian gitu ya. Ya iki saya digawe banyak nanti mau catatannya. Oh hilang. Ctrl Z. Jadi catatannya ini bisa tak duplikat kali ya. Ini kan banyak ya. Dari sini nanti progres dari sini pemetaan, lanjutan. Ini kok kayak ada dialog di sini gitu loh, Bu. Ya. Pemetaan misalkan dilakukan kalau sudah join sih, misalkan ini tak mention yang sudah ada di sini yang join itu Pak Dedi misalkan. Nah, itu nanti tapi turun dari member sih. Ini aku tak ikutan. Nanti itu langsung. Nah, dialog atas satu ini itu bisa terrekod sampai unlimited. Terus misalkan download nanti aplikasi Miro lah. enggak, Bu, ini web base. Web base itu apa ya? Enggak harus download. Pakai Chrome, Bu. Pakai Chrome.
Mek ngantuk-ngantuk wis, mek turu-turu. Iso. Nggak gue sing golek. Gitu. Nah ini anu ta. Yo Apa, rada Pak? panjang iki, bahas siji-siji kok rada panjang. Engko sing wis untuk bagian PIC iki ae minggu ngarep dilanjut. Ini Iya wis ngono enak ae. lah. Sing penting kan wis ono programe iki. Gawe ini Kapan nggak karek usah nang tindak kene, Bu. lanjut. Misalkan sampean jek bingung, masukkan di sini. Misalkan ini nanti bikin kurikulum pertemuan pertama, kedua, ketiga nang Word nang lain ini pas present nanti dikirim, nanti tak gabungkan. Gitu. Bisa macam-macam. Iki cek wakeh iki menune. Bikin tahun ngono ta. Hah? Anggap aja setahun. Anggap wis setahun iki lak wis dawa iki. Misalkan acarane soft skill iki tok ae engko acarane ping piro opo ae ngono. Terus Loh aku personal mapping iso-iso 2 wulan gak mari Mas yo Lah, ben minggu makanya itu. seminggu pisan. Lah mah Itu tahap awalan itu sih An. Jadi kakek nantinya Bu Ani duluan iki. kakek gak dadi tambahan. Kemarin. Lo enggak Pak, maksudnya lah HP serius, iku program yang sangat bisa panjang. Heeh. Lo iku lo, monggo Pak, Pak GK atau Bu GK langsung ngomong buka HP nggak perlu minta izin. Oh, saya belum rename ya. Ini saya Bu Erna, Bu Ani. Oh alam Mbak Erna atau monggo Mbak Erna. Nggih. Lah kok iso GK iki lho ya. Iki opo tuh artinya? Napa ngenteni minta izin barang biasa sambar kanan Biasa sambar langsung kiri. ngomong kok. Oke, Masya Allah. Ada Bu Ani CH ya. Bismillah teman-teman. Ini kan minta maaf nih kalau saya sudah mendahului terkait program-program yang sudah disampaikan teman-teman. Insya Allah untuk program bolang, magang, dan live-in itu bertahap ini sudah saya mulai. Untuk bolang, insya Allah sudah ada konsepnya, saya dan Pak Ito, dan kemungkinan akan ngajak anak saya sebagai juga project base-nya dia gitu. Dan untuk magang dan rolling parenting ini insya Allah hari ini sudah mulai. Ini ada anaknya Mbak Erli ini di rumah, Ale, karena kemarin saya ngejak Hafiz, ternyata jadwalnya Hafiz padat ya Mbak Nio. Soalnya kelas 6 Mbak. Betul. Kalau ini Ale, jadi saya mulai kalau Ale dengan kan apa homeschooling ya, jadi nggak ya anak aku betul. sekolah. Betul. Ya, Nah, besok ini terkait magang itu Ale sama Zidan itu mau magang di stable Kesatria Stable di Medoan dekat rumah sini, dari pagi sampai siang. Dan nanti juga akan ada aktivitas di rumah yang mengikuti kami gitu, kayak nyari rumput buat kambing, terus ngasih makan beberapa hewan juga gitu. Dan alhamdulillah kalau Ale tadi itu so far ternyata anaknya nggak takut gitu loh sama hewan yang ada di rumah gitu. Dan kayaknya juga enjoy karena memang kenal. Nah, ini gimana ini teman-teman? Apakah terkait rolling parenting itu kan saya sebenarnya juga masih belum utuh ya gambaran yang saya terima dari Pak Ruruh kemarin itu. Jadi kan ada 4 poin itu yang disampaikan sama Pak Ruruh dan itu sebenarnya juga turunan dari visi misi hebat gitu loh. Bagaimana terkait 4 aspek ya, ada harmoni, empati, rileks, dan optimis. Jadi bagaimana kita ingin menularkan 4 poin itu kepada anak-anak yang nginep di rumah kita. Contohnya itu kemarin saya cuma dapat harmoni nih gitu loh. Harmoni itu terkait bagaimana saya dengan pasangan itu memang kompak, terus nanti nggak hanya dilihat anak-anak itu, oh Pak Ito sama Bu Erna itu orangnya kompak, orangnya gini-gini, itu harmoni gitu loh. Jadi mereka itu belajar harmoni dari keluarga kami gitu. Cuma memang itu agak berat ya teman-teman. Jadi wah ini koyoke gak iso 100%, kadang kan adalah namanya juga keluarga kan pasti ada perbedaan-perbedaan antara saya dan Pak Ito. Cuma memang di sini saya berusaha untuk mulai belajar itu jadi bagaimana istri yang taat sama suami. Nah itu salah satu contohnya seperti itu. Nah bagaimana teman-teman ini, saya minta maaf dulu karena mendahului ini terkait dengan program-program ini, lalu kasih masukan kepada saya terkait apa sih yang harus saya lakukan sebagai orang tua rolling parenting ini. Itu aja. Matur nuwun.
Loh kok sepi? Monggo yang lain menanggapi. Saya ikut nanggapi Mbak Erna. Monggo Onis. Mbak Onis. Nggih. Wah, bagus itu Mbak Erna. Yang rolling parenting itu seru banget. Terus apa ya? Ya itu memang jadi kita jadi ngobrol juga ya. Jadi sama kita itu sesama kita plus sama bidangnya ya. Jadi anak kayak Ale sama itu kan sama-sama suka bidangnya sama alam gitu kan memang suka ya. Jadi nggak terlalu jauh gitu loh. Nah, kalau rolling parenting itu kayaknya ya kalau saya ngamati itu harus ada syarat kemiripan atau passion yang sama ya. Jadi kayak punya kayak sisi mentoringnya gitu loh. Jadi kayak kemarin tuh kapan ya Bu Antik ya? 2 minggu yang lalu ya. Itu misalkan atau 1 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu itu ya. Misalkan Royan itu ya anaknya Bu Antik itu pengen tahu kampus. Akhirnya ya udah diajaklah ke kampus UNER sama Mbak Rumaya. Kemudian apa baru-baru ini ke Tulungagung gitu sama saya. Nah, jadi si Royan nginep di rumah. Jadi kayak apa? Jadi tapi nggak jadi ngobrol. Jadi kayak dialog. Oh, kalau mau gambaran tentang dia pengen kuliah kemana, bidang kesini mau pengen ini, apa yang oh dia nggak pengen kuliah gini, tapi pengennya itu. Dan digali terus kan. Jadi ngobrol-ngobrol barengnya kayak gitu. Jadi kayak sejenis kayak coach kayak mentoring gitu loh. Jadi ke sana. Jadi kalau ada jadi nggak langsung dilempar gitu aja tapi benar-benar ada kemiripan dulu anak ini kayak passionnya ke sini deh gitu misalnya oh bisnis dia kayaknya suka jualan oh ya udah ke arah sini kayak gitu loh kalau saya bayangannya yang berdasarkan yang kemarin pengalamannya ke situ di GLS juga gitu. Jadi kalau ada stafnya kami itu kalau misalkan oh ini passionnya di sini ya udah kita ikutkan ke lembaga yang dia passion di sini gitu bidang yang agak mirip gitu. Jadi ada anak itu jalanin live in-nya itu karena udah tahu minatnya apa gitu. Jadi nggak setengah-setengah gitu. Kalau Ale kan emang kayaknya kalau nggak salah emang suka alam kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi cocok. Berarti intinya kan balik lagi pengenalan diri mereka itu tetap yang harusnya taruh di atas ya. Iya. Kalau mereka nggak ya memang benar nek dipikir ya. Kalau nggak sesuai dengan minat bakatnya itu kegiatan apapun kan jadinya dia nggak akan bersemangat, nggak akan berbinar, istilahnya kan seperti itu. Nah ini yang berarti kalau tahu untuk ya tetap bisa dijalankan sih. Sarung gitu kan kepayah ya udah. Lempet-lempet tok di sini. Ya paling nggak magang lempet-lempet Pak. Ya jadi orang Oke. Noted. kurang lebih kasih komentar dari sudut sisi yang lain ya. Kalau saya kan dari sisi yang ini. Untuk Bantik. kalau saya ya setuju juga kalau misalnya pengalaman anak saya yang saya magangkan satu oke, satunya kurang oke ya, kurang lebih seperti itu ya. Kalau jadi kayak gini, si Royan kemarin itu kalau di Pak Ruruh bisa dibilang magang, bisa dibilang rolling parenting gitu kan. Nah itu memang ya kalau di sana sih memang dikenalkan beberapa aktivitas ya. Terus kemudian memang sudah digali dulu si anak ini sukanya apa gitu sama Pak Ruruh. Nah tapi di sana tetap dikenalkan bagaimana ininya juga, maksudnya kesehariannya. Jadi mereka kayak istilahnya kayak ngintil terus gitu loh kalau yang cowok ya ke Pak Ruruh gitu kan, diajak aktivitasnya Pak Ruruh apa aja tetap dikenalkan. Tapi ya memang kembali lagi ada yang dia tertarik, ada yang nggak tertarik. Tapi apa ya, yang mungkin yang tertarik itu ya menurut mereka menantang gitu kan. Jadi kayak Royan itu di rumah nggak mau tapi di sana mau ngerjain kayak gitu dan dia enjoy gitu kan. Terus nanti kalau memang udah dikasih itu, mas udah tahu ini ya dibawa ke tempat ini, endingnya dibawa ke tempat yang dia memang apa ya minati kayak gitu. Terus yang kedua anak saya yang perempuan itu sebenarnya dia punya minat apa ya masak itu punya minat, cuman
mungkin timingnya aja belum pas kemarin itu saya ikutkan ke sana gitu kan, tetap dapat ilmu, tetap dapat ininya ya, tapi kayaknya memang kalau yang nomor dua, maksudnya anak saya yang perempuan kan kurang maksimal, tapi berjalannya waktu dia malah sekarang minta magang sendiri meskipun itu ke rumah UTI-nya ya, ke rumah Mbak UTI-nya, tapi dia punya niatan belajar itu. Nanti saya ke sana mau belajar masak, satu mau apa, yang kedua mau belajar merajut gitu. Jadi mungkin ya apa, sebelum rolling parenting itu perlu biar biar ya itu tadi sih, maksudnya ditauin juga minatnya anaknya kemana, biar nggak kita asal taruh gitu. Terus apa namanya, tapi tidak bisa dikesampingkan juga ya, bahwa anak itu tidak melulu harus minat, dia harus bisa belajar juga tentang kayak harmoni tadi. Nah, cuman itu yang memang kadang agak 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 sulit untuk ini ya, kalau anak-anak itu, kalau saya pribadi emang agak sulit untuk apa ya, digali ya dari anak sendiri gitu, kecuali memang orang tuanya sudah tahu duluan ini arahnya kemana gitu kan. Saya pengen apa ya, anak saya belajar harmoni kepada ini, oh di sini dapat, mungkin ya di briefing dulu sebelum berangkat gitu, nanti yang dipelajari apa itu menurut saya. Tapi saya juga bingung ya gimana ya, kalau di briefing dulu nggak inside out ya. Akhirnya gitu ya, kalau kayak itu ada ini ya unsur, saya jadi inget inside out. Halo. Gitu kan, tapi jatuhnya kurang bagus juga ketika saya gitu kan, karena ada ketidaksiapan ketika dia di tempat yang baru dan hanya dua minggu ya, itu jadi ya kok agak kurang Hilang suaranya. ya. Pokoknya kamu bisa bantu semaksimal mungkin apa yang kamu bisa, itu malah kayaknya dia malah ini apa ya, malah tergerak untuk membantu gitu, beda aja gitu, tapi apa ya, benang merahnya di mana ya, itu kayak gitu. Gimana ya, saya juga agak bingung sih. Keren Mbak Andi, keren. Jadi dari sisi dia udah ngerasa kenal dulu ya, yang saya lihat gitu ya. Jadi nggak langsung dicemplungin, tapi udah kenal, tahu dia mau ngapain di situ kan gitu ya Mbak Andi ya. Terus yang kedua, dia udah tahu bekalnya dia itu mau ke situ tuh tujuannya apa, udah tahu. Jadi nggak asal ikut aja, kan pasti beda ya. Orang yang tahu, oh aku kesini mau ngapain gitu kan udah. Jadi tujuannya tahu, background pertamanya juga tahu, kan gitu ya. Mau ngapain, targetnya gitu. Walaupun nanti ada skill-skill yang lain, fitrahnya tumbuh yang lain-lain itu kan menurut saya kok bonus ya. Yang pertama kalau untuk anak kan itu yang penting buat dia ya. Kalau kita kan mikir yang bonus tadi penting-penting ya. Kayak apa? Ya tadi kayak yang entah itu estetika, entah itu apa. Tapi kayaknya kalau peminatannya jalan dulu kan cepet gitu. Kayak kemarin itu yang kayak si apa? Kayak Royan aja itu kan kemarin digalinya ya gara-gara ketemunya kan sering kesini, sering ngobrol-ngobrol, akhirnya dia tahu, ya aku mau itu gitu. Dia sendiri yang ngambil. Nah, iya saya mau join gini. Iya saya bisa kok gini-gini. Nah, dikeluar ininya dia, inisiatifnya dia. Nah, baru deh ditangkap, dikasih fasilitas itu, fasilitas apa. Tapi ngobrol barengnya itu kayak perlu deh. Ada apa? Ngobrol bareng sama itunya dulu. Nggak tahu kalau saya gitu. Mungkin teman-teman yang lain mau nangkep. Tapi mungkin apakah mungkin juga disesuai dengan berdasarkan usia juga ya? Karena kan kalau memang untuk
target saya nih memang untuk sama seperti usia Zidan itu kan sebenarnya kan lebih ke tuntas adab, mengenalkan bukan ke mungkin nanti yang sesuai Mbak Oni sampaikan itu yang potensi itu mungkin untuk anak-anak yang sudah Iya, 15 tahun ke atas ini. Tapi untuk yang di bawah itu, apakah ya, mungkin Mbak? kita akan ngejar tuntas adabnya dulu, terus wawasan yang luas, ke aktivitas yang beragam, bagaimana menumbuhkan skill tangguh, bisa beradaptasi dengan lingkungan yang bermacam-macam. Bisa dikatakan seperti itu enggak, teman-teman? Kalau yang saya lakukan untuk saat ini gitu loh, target saya gitu. Ya benar ya, Mbak. Ya, sebentar ya. Home ya. Izin ya, ngomong ya. Kalau menurut saya ya, tadi kan ini kan kita sudah bahas sebelum Mbak Erna masuk ya. Itu kan kita memang perlu untuk mapping dulu. Itu maksudnya itu supaya lebih tahu kita mau mengarahkan anak-anak itu kemana. Tapi ya sebetulnya ada benernya dari Mbak Erna itu mungkin anak-anak bisa dilibatkan berbagai pengalaman ya. Cuman itu memang ini harusnya saling mendukung ya antara hasil mapping dengan nanti kita mengarahkan mereka berkegiatan. Jadi misalnya sekarang Mbak Erna udah jalan dulu, ya nggak apa-apa lah itu misalnya jalan, tapi mappingnya tetap harus jalan. Karena dari mapping itu kita bisa lebih mengarahkan dia mau berkegiatan apa. Kalau menurut saya gitu sih. Gimana yang lainnya? Jadi kalau yang menurut saya, maaf ya, kalau ini tadi kan yang di depan itu kan mapping untuk pemuda, persiapan pemuda, ini ya pembinaan pemuda. Tapi kalau yang Mbak Erna kan sudah rolling parenting ya, jadi agak sedikit berbeda Bun. Jadi kalau rolling parenting tetap ini mungkin ada bonding dulu ya sebelum mereka itu. Kalau yang dilakukan di Paruru itu kayaknya mereka itu sudah ngumpul-ngumpul gitu loh. Maksudnya memang sudah sering ketemu, terus kemudian bisa dititipkan ke sini gitu. Nah kalau misalnya ya sepengalaman saya aja yang Royan mungkin anaknya mudah beradaptasi. Jadi dia ketika saya cemplungkan di Pak Ruru dia nggak mengalami masalah, tapi anak saya yang kedua mungkin agak kesulitan beradaptasi ya. Jadi dia belum kenal, dia hanya kenal sekilas, tapi terus langsung saya cemplungkan itu memang agak berefek gitu loh maksudnya. Jadi ya sebelum, nah ini kebetulan Ali itu kan kasusnya sudah beberapa kali ketemu ya, dan mereka cocok secara ini, jadi bisa masuk ke Mbak Erna itu. Jadi kalau untuk yang lain kayaknya memang perlu ada bonding dulu sebelum merolling parenting gitu kan, biar dapat nanti misalnya. Terus kemudian ya karena sudah ada ya ibaratnya kayak balik ke zaman dulu aja ya, kita misalnya sudah saling berarti kenal, ya sudah saling sebelum kenal, nginep di aja sana dulu gitu kan, ya. nginep di rumahnya temen gitu aja kan kita juga dapat apa ya istilahnya hal-hal baru yang selain dilakukan di rumahnya sendiri gitu. Anak-anak jadi belajar di tempat baru, oh di tempat keluarga sini ternyata begini ya, beda di rumahku gitu. Itu aja udah kayaknya anak udah dapet gitu loh. Oh berarti ini bisa saya bawa ke rumah nih yang kayak begini, karena dia merasa cocok dengan apa yang dilakukan oleh keluarga yang dia apa ya ikutin kayak gitu. Menurut saya ya memang tetap harus, misalnya ada pertemuan-pertemuan offline yang anaknya sudah saling kenal sehingga bisa dititipkan di sana, sehingga dia tuh ada kenyamanan untuk di situ gitu. Kalau rolling parenting kok saya lebih begitu ya, maksudnya ya memang anak maksudnya udah saling kenal dulu gitu baru ke sana ya, entah itu antar anaknya. Sebenarnya yang lebih penting menurut saya antar anak itu sudah kenal. Jadi kalau ke orang tua itu kan dia menyesuaikan aja. Saya jadi ingat waktu SMP dulu sering nginep di rumah temen gitu. Aku setuju sih sama Mbak Anti, soalnya benar mungkin tahapan sebelum rolling parenting kita mungkin kayak CBE itu ya, kita sering kegiatan offline yang akhirnya anak-anak bisa kenal, terutama anak-anak yang kenal ya. Kalau orang tuanya kan gampang menyesuaikan, nah anak-anaknya kan mungkin karena mereka yang menjalani. Soalnya aku ingat juga Hafid itu kan pernah nginep beberapa kali di rumah temenku yang kebetulan anak-anaknya usianya hampir sama. Nah, mereka kan
Ya kayak kita sekarang gitu, sering ketemu, akhirnya kenal. Jadi kalau pas kita mau ngapain, mau nginep di sini, nah itu mereka sudah, oh iya, iya aku mau. Apalagi, oh nanti ada temennya si itu loh, A, B, C, D gitu ya. Ya so aku mau gitu. Tapi kalau yang dia nggak kenal, tahu itu anaknya temennya ibu gitu ya, atau temennya ayah ya, tapi dia nggak terlalu kenal, akhirnya nggak wis kan gitu. Jadi mungkin benar kata Mbak Anti, bonding dulu sama anaknya, baru nanti di rolling parenting itu tadi, mereka biar kenal di keluarga si A itu seperti apa sih kesehariannya, tapi kan sudah kenal dengan anaknya, sesama anak sudah kenal gitu, mungkin lebih lebih enak. Gitu Ya, sih. Mbak, maaf ya. Tadi ini kan bahas yang awal tadi Mbak Erna ngomong kan kegiatan offline yang koordinatornya Mbak Erna ini kan ada macam-macam ya, ada CBE, ada bolang, ada camping, live in, rolling parenting dan macam-macam ini. Nah, itu kan katanya Mbak Erna tadi sudah dului beberapa kegiatan ya. Nah, untuk yang belum itu nanti rencananya gimana? Apa memang langsung dilakukan kegiatan offline ini tanpa tahu basic apa talent mappingnya seperti apa atau gimana Mbak Erna? Maaf menyela Mbak Maya ya. Kalau yang Mbak Erna itu kan anak di bawah 13 tahun ya Mbak Erna ya. Iya betul. Itu aku nggak tahu ya, kalau salah saya mohon maaf. Mungkin bisa dikoreksi. Tapi kalau untuk pemetaan minat bakat yang kita kayak yang dibicarakan di awal yang untuk pemuda, kalau ke anak-anak kan masih agak susah, Mbak. Jadi mungkin lebih banyak pengenalan ke aktivitas kalau anak-anak. Kalau di atas 13 tahun itu kita bisa kasih minimal kalau ingin tahu talent mappingnya ST30 itulah yang temubakat.com yang nanti asesmennya lebih lanjut lagi. Itu kan minimalnya di usia 13. Kalau sebelum usia 13 itu kita pengenalan aktivitas. Jadi banyak-banyak, seingat saya sih dulu kalau almarhum Ustadz Hari bilang pengenalan aktivitas itu banyak kan dulu. Jadi mereka akan ketemunya di mana nanti gitu. Seingat saya sih gitu. Jadi memang ini khusus untuk anak di bawah 13 tahun ya. Ya, Mbak Erna lagi nggarap itu maksudnya. Iya betul. Karena kan yang Karena kalau pemuda sudah ada Mbak yang itu tuh ini sudah ada yang Mbak Oni, Mbak Onis itu. kan yang makanya kan yang diceritakan Mbak Erna tadi kan kayak yang ditawarin Hafid, Ale itu kan usianya di bawah 13-an. Kalau yang usianya di atas 13 tuh berarti nggak bisa ikut bola, nggak bisa ikut camping gitu tuh Mbak? Bukan. Saja dari Mbak Jadi Eni. ini Bu, maaf saya ini. Jadi kayaknya ini case yang berbeda yang dibicarakan. Jadi yang Ya, tadi berbeda. dibicarakan tentang case pemuda hebat itu yang akan di talent mapping. Kemudian yang Mbak Erna ini kan kebetulan beliau di PIC offline, PIC offline dan Keseluruhan. dibawa dan ini case anak-anak bukan case pemuda. Jadi kalau yang anak-anak ini belum perlu talent mapping, tapi itu tadi kegiatannya yang bolang, camping, live in-nya mungkin bukan live in yang ini ya, bukan live in yang usia dewasa ya, Betul. Anak-anak mungkin kayak Mbak Erna tadi belajar Ya. adabnya kayak gitu ya. Terus sama rolling parenting ini lebih ke anak-anaknya mungkin ya. Kalau yang memang sudah mulai diarahkan itu kan pemudanya yang memang sudah akil balik itu ya, balik-balik itu. Jadi kayaknya berbeda Bu Nika, apa namanya yang ini tadi gitu. Maksudnya yang dibicarakan berbeda, sudah berbeda gitu maksudnya. Satu case pemuda, satunya case anak yang kegiatan offline. Tapi kalau yang pemuda pengen camping, pengen ini ya boleh ya kalau misalnya boleh. nyampur aja bisa. Iya. Ya berarti lebih fokusnya yang kegiatannya Mbak Erna ini memang untuk anak di bawah 13 tahun. Cuma untuk yang lainnya di atas 13 tahun kalau mau ikutan ya nggak apa-apa gitu ya. Siap, betul. Ya bisa jadi yang pemuda kalau mau ikut camping yang dengan anak-anak untuk ngomongnya
kan mungkin ada mereka yang apa ya istilahnya bahasa bakatnya itu apa ya, yang mereka bisa ngomong anak-anak gitu loh. Kayak modelnya Royan itu kalau sama anak-anak sama yang adik-adik usia di bawahnya dia itu kan ngomong banget. Iya. Itu kalau katanya anak-anak itu ya favorit itu. Nah, saya sama Mas Royan, enak sama Mas Royan gitu, San. Iya, ya nggak apa-apa diberdayakan pemudanya untuk Nah, bisa ini kan camping anak-anak gitu. Jadi mereka tetap sama-sama dapat ikutan gitu kan. yes. Ya. Lanjut. Ya prinsipnya kan nanti kayak gini, ini satu PIC punya kegiatan diinfokan di ini yang ikut bisa semua, begitu ya. Jadi kayak misalkan bedanya cuman kayak misalkan rolling parenting sa ibu-ibu anu ya berarti ku nginep omahe tonggoe berarti. Namanya. Tangannya akeh. Makanya Waduh, mana akeh iki. ya hemat beras nang omah Pak ya. Gitu. Rolling parenting itu bukan cuma anaknya tok toh yang dititipkan ke mana gitu. Iki anake Bu guyon Ya iku. anak itu, Mbak. Ibu emang dititipno ta? Kan yo. Wis ampun aku. Lain aku blind. BE melok pisan. Baby rumpi bengi-bengi ta. Aduh. Ya anaknya gak mandiri Bu. Bukan anak gak mandiri, Pak. Nek nang Mbak Erna sakno Pak Itok sambat iki. Ibu-ibu iki lha apa sih gak turu-turu ngono lho. Kalah gak tahu sambat aku. Gak Los tahu pokoknya gak sambat. rewel. Gak tahu sambat moro banyu sak genuk diutahno ngono kok. Kesandung, Bu. Mana? Ya wis. Iki ana ya, berarti tinggal didetailkan ya jam 09.00 pisan. Oke, Kan laki-laki ini iso ngakses kabeh ya, ada yang belum bisa ngakses. bisa. Gampang kan Bu. Kan iki peta utamanya nanti terus didetailno satu persatu sing minggu ngarep siap presentasi sopo. Kalau ya kalau lihat urutannya balik lagi ke pemuda ya, Pak. Ya, ini sesinya Bu Ani. Bu Anis. Ya, Iya, Bu Ani. Bunyai. hilang bisa nih. Apa menyimak dengan sekian watt. Wis live in ternyata deh. Piye-piye? Iya, minggu ngarep wis gilirane pemuda ini. Sapa dhisik sing presentasi omahe. Iya. Sidik-sidik. Iki sing belajar wong tuane iki kok kayak. Iya, Dari betul. konsep ini akhirnya nanti Maksudnya konsepnya program pemuda disosialisasikan ke orang tua dulu gitu ta. iya. Ya apa Iya. nang meeting kita dulu aja apa langsung nang kabeh? Oh, iket ane lek sampean ngundang apa? Ngundang fasilitator engko sing teko ya iki kiai Pak ya. Kupikir ya wis Iya, langsung kabeh ya. dieksekusi kiai. Iya wis. Iya. Engko lek ternyata para pengurus pengen kayak masukan di forum itu ya cek sekalian nang forum iku. Engko lek ternyata dhewe ganti haluan misalnya karena ada masukan dari member, dari para fasil di momen itu, ya engko direvisi mana. Iya. Iki lah gak koyo komunitas sebelah sing akeh aturane kan. Kak, Nah kene koyo feel free aku. Ya Allah. Aku kok merasa tercolek yang ini. Komunitas gitu. Belah mana Komunitas sih? Dine. Komunitasnya Mbak Nini lo ya Allah. Loh, Aturane gak aku mana. Aku nggak ikut ah. Tuh gak melok-melok wis. Aku. Ibu nih dah. Baik kan Maya iku tambah sing anu lolos iku tambahan. Nek aku ngono gak lolos. Awas bareng-bareng. banget katemu gak kelas ini iki. Jadi apa namanya? Mungkin kita memang punya cara belajar yang berbeda ya dan kita memang di tiap komunitas itu ada kekhasannya masing-masing. Saya pikir ya ayolah ini kita jalani dan ternyata apa toh
aku nggak ngerti ya teman-teman di Fasnas apa istilahnya ya, fasilitator nasional apa pengurus pusat itu Ya, kan juga Itulah. nggak memberikan pakem-pakem yang sangat kaku kan terhadap kita di daerah ini. ya. Akhirnya kan aku ndelok ya aku lah misalnya kayak ketemu sapa wong-wong HE Bandung kayak acara itu ya unik ngono loh, maksudnya ya oh ternyata di daerah masing-masing kok ono kreativitasnya ngono ya wes ayo gitu loh. Dan ya melihat apa namanya melihat pergerakan beberapa pertemuan kita lah misalnya lo yo iki adewe saiki ngomong terus kok jare Pak Yahya ayo dipresentasi nang pengurus fasilitator kok sih teko iki mana Pak Yahya paling Iya. paling kok Mari ngene iki langsung gawe timeline ae lho. iya langsung gawe setuju Misalnya aku kalau masuk bulan apa ngono ae. Iya, setuju ya sama iso Betul. kayak misalnya sing bertugas apa iso dino apa dirilis aja. Misal jenenge anggota member kok ono sing gak iso teko, oh iya silakan diikuti rekamannya tak opo kan ngono ya iso ngono lho. Tapi aku setuju bahwa apa sebelum kita meluncurkan program-program untuk pemuda itu wong tuane sing dijak ngomong dhisik gitu. Gak langsung nang para pemuda nih. Wong tuane dijak ngomong kami kemarin kita rapat punya inisiatif apa namanya punya program untuk para pemuda ini mungkin para orang tua punya feedback punya masukan atau mungkin kira-kira anaknya yang apa yang akan didaftarkan siapa aja ya brainstorming ke orang tuanya dulu setuju apa Oke. ya Terus Oke. Bu Ani, kapan ini sebentar. sosialisasi kepada ortu pemudanya kapan? Rencananya apa? sebentar gini ya walaupun kita ini apa namanya seregional di iki lah Surabaya sih ceritanya iki ya Surabaya ae. Ya Surabaya kan kok ono Jatim barang kan lah ngono lho. Lah misalnya iki Surabaya Sidoarjo dan sekitarnya iki apa namanya saya ini apa namanya kalau memang apa akan jadi program jangka panjang ya. Kalau misalnya mau ada timeline, kalau kegiatan pilihan kegiatan misalnya sosialisasi kepada orang tuanya itu kok di model online Zoom ngono ya. Mungkin pilihan waktunya saya masih banyak ya teman-teman. Maksudnya jadwal saya kan kalau online bisa di mana saja atau saya lagi di mana gitu kan tetap bisa gitu. Tapi kalau memang nanti ada ternyata kebutuhan dari timeline apa namanya program-program kita ini nanti ada yang butuh offline, ya saya mohon nanti siapa mang Bunda Onis yang menghandle program pemuda ini bisa membuat timeline jauh-jauh hari. Gitu ya, sayangku semuanya. Aku harus ke-booking sampai Maret sampai Mei ya apa terus kalau aman dalam jadwal offline aku susah. Ya, online Ya. Rezeki. Oke, ya nanti cari-cari bisa lah diselip-selipkan di mana kalau pengen offline. Tapi kalau online, saya insya Allah sangat fleksibel, insya Allah masih banyak waktu. Saya di Surabaya seminggu cuma 2 hari. Yang online mau kapan Bu Ani? Prioritas nih. Prioritas. Bu Ani duluan. Ya. Kalau yang online, kalau mau malam itu selain hari Senin, Selasa, Jumat. Jadi isok nek Rebo utawa Kamis. Insya Allah. Rebo kadang ini sekarang ada rutinan nih rebuan malam. Rutinan apa? Rebuan malam. Lah ini sekarang rebuan malam iki, Bu. Oh, iki Rebo lagi. Rutin meeting 2 minggu sekali. Malam. Ya. Ngomong gak gelem 2 minggu, Bu, njaluk seminggu sekali. Kangen jadi. Jamaah rebuan, Bu. Ya. Lo kan itu bagian dari rebuannya kan nggak masalah. Pojok kaki kan kan iku. Aku iku kan isuk nge-zoom iku mulai jam 8. Sopo? Aku kok isuk Banjarmasin, Bani Banjarmasin urusan apa mau wis melalang buana. Tapi nang ngene ruangan ae. Tuh berarti kurang rekreasi. Ya saya suruh jaan nek ngono. Aku ini malam pesan. Ya. Yes, gampang kok. Langsung. Pak, saya mau laporan yang FOT dong, Pak. Oh iya. Saya ikuti situ. Kapan, Bu? Rebu berarti ya?
Rebu ngarep apa rebu ngarepe maneh? Rebo ngarep oleh, Kemis ngarep oleh, sembarang wis. Oh, sosialisasi sih nggak butuhan. Ya Bikin flyer sosialisasi sih. ngejak ngomong orang tua para pemuda iku mau lho. Iya. Wong tuh aneh kan. Iya Rabu wong tuane tanggal dhisik. Iki Zoom-nya juga malam relatif kosong. Lek awan full. Rabu tanggal 25 ta, Bu? Insyaallah Kan? bismillah. Bismillah. Sik kosong. Aku buka kalender iki bean. Mm-mm. Insya Oke, Allah. Nis. Dibuatkan Rabu 25 Januari, Mbak Nis. 25 ya, insyaallah. Tatapan Hawaii. Nanti sosialisasi ya temanya ya, judulnya. Sosialisasi orang tua pemuda hebat. Ngopolah kasih nama program sing apik. Iya. Iya, wordingnya di aneh bukan menarik. Kan bisa jadi yang orang baru-baru juga, ya ono program anyar ya saiki pengen ikut Nah. dulu gitu ya. Saya kan dibuatkan anaknya masih 10 tahun tapi pengen begitu kan nggak ada masalah. buatkan flyer sekalian, Mbak. Iya, Dan kita menarik. Iya, menarik becak. Wah. Ya, Tanggal piro? 25 Januari. Ya, tak pasang kalender bisa nopong kosong. Di alarm, Bu. Iya. jam piro? 19.30 Hah? mepet ya ini jam. Tapi lek diomongno jam 8 ngumpulnya setengah 9. Ya setengah 8 lah. Oh, iya. Oke. Lanjut. Online dulu aja Bu, offline sih rada susah memang. Ya, Ya. online. Sip. Aku seneng aku malah ngene iki. Gitu. Lanjut. Tulis ya, apa jenenge? Sosialisasi. Surabaya. Sosialisasi Surabaya. Ya mungkin Hebat. programnya langsung nama programnya Pemuda Hebat begitu. Terus namanya sosialisasi. Bu Anti pinter ngono iku. Aduh. Ini perkiraan sampai berapa lama, Bu Ani? Suwi-suwi. Hah? Ya, enggak, maksudnya Yo, itu maksudnya berapa apa kali iki? pertemuan gitu loh untuk online-nya orang tua ini. Bisa naik lah engko didelok kok lek wis apa pertemuan pisan ambek wong tua dhewe rapat maneh. Woi, ternyata wong tua wingi responding ini, opo iki dikapakno maneh. Ngono ae. Lah ternyata sekali cukup ya langsung aja kita langsung merilis program pemudanya. Kalau ternyata dari sekali pertemuan itu ternyata mindset CJ ya. Ya dhewe berarti mungkin perlu rapat begini di antara kita sekali lagi terus ketemu wong tuane meneh pisan maneh. Ngono kan? Sip. Enjoy. Yo, ngono ae. Bismillah ya. Tapi yang jelas kalau tadi yang ngomong apa namanya personal mappingnya pemuda, saya pengalaman sekali. Misalnya isok seminggu pisan iku lak apik ya. Lah ternyata kok seminggu pisan kekerepen atau terlalu dekat 2 minggu sekali. Saya tuh ingat itu personal mapping itu paling nggak butuh minimal 6 sampai 8 kali pertemuan. Baru iya Mbak sampai jero-jerone arek iki pengennya opo senenge opo bahkan mungkin sepurane yo misalnya kok ada beberapa anak itu ternyata terdeteksi inner child-nya itu mengganggu proses dia menemukan dirinya iku barangku ketemu nang kono di salah satu pertemuan itu PR Mbak nih beneran jeru pol kan kadang-kadang arek-arek iku gak ngerti pengen apa yo aku iki sopo aku iku potensiku opo iku ternyata bundelane nang kono ngono lho dan apa namanya wis dawa laku cerita gak usah wis ya ngono intine ya Mbak. Oke. Ya. Terus Apa maneh? cek duit catatan ambek Nabila kok ngene iki lho Bu. Kuwi gak ketok ya. Apa iku isine? Aku nggak background tapi gak ketok. Masang kalender. Gambar apa ya? Gambar tak nulis apa ya, Pak? Tak kira nang Bu Ani anakku ngene saiki.
mendeskripsikan dirinya sendiri. Ciro Lukat. Oke. Disediain berapa pertemuan ya, Mbak Ani? Kenapa sayang? Mau disediain berapa pertemuan untuk itu anak-anak itu? Yang personal mapping 6 dulu sayang. Ya 6 aja dulu. 6. Jadi tetap tiap mingguan ya, insya Allah ya. Ya Bismillah, tiap seminggu sekali nanti kita sepakati hari apa. Ya, oke siap. Berarti ini kita nggak jadi untuk Mbak Wisnya nggak jadi ya? Apa? Langsung di handle Bu Ani ya, Mbak Wis nggak? Pak, siapa sih nggak situ? Mbak Wis. Mbak Wis Itulah. Loh, iku sak marine aku sayang, mari personal mapping kok talent mapping ini jadi keharap Bunda Ais. Aku nggarap UMA ini kok ae lho. Oke. Pakai iku, Bu. Kok maksudnya? Loh enggak, kok lek arek-arek iku apa? Talent mappingnya dibantu Bunda Ais luwih jeru maneh soal bakatnya ya, soal bakatnya. Saya hanya membantu memastikan bahwa anak-anak ini siap masuk ke proses optimalisasi bakat. Karena sebelum masuk ke sana tadi loh, ketuntasan dirinya itu harus selesai dulu. Ya daripada ke susu-susu terus arek kok apa jenenge apa bahasane salah jurusan. Ya. Ini Mbak Anis nggak hadir ya? Anis iku sapa? Mbak Ais. Mbak Ais ya. Jadwalnya Maksudnya kan luar untuk untuk talent mappingnya itu cukup ST30 atau harus asesmen gitu loh. Oh, itu apa ngene ya, karena ini akan satu paket aku tak coba japri beliau ya. Mbak, iki wong Surabaya hebat, duwe program kok ngene jenenge pemuda hebat. Semisale Mbak Ais dijaluki tolong untuk mengisi apa namanya session talent mappingnya, apakah berkenan, kira-kira butuh berapa kali pertemuan, akan kita bikinkan timeline-nya ngono ae. Oke? Oke. Tak coba. Boleh Mbak Onis yang japri selaku koordinator pemuda hebat secara keseluruhan, apa aku japri ya nggak apa-apa. Cemplungin satu aku grup sering WA. Biar koordinasi satu aja ya nanti. Ini kan ada beberapa timeline-nya itu biar rapi gitu maksudnya. Oh ini Mbak Ani nanti bagi tugasnya siapa gitu mas saya tuh. Kan selama ini beliau kalau di grup menyauti nggak soal program ini kan wis disinggung-singgung grup. Udah setuju Mbak Wis. Japrian juga udah oke. Oh, ya iku ae karena nggak datang rapat, Bunda Onis bisa japri lagi ke Bunda Onis sekiranya dimintai talent mapping kira-kira akan butuh berapa kali pertemuan Bunda. Terus kok dikaino timeline. Oke. Bismillah. Oke. Bisa Bu, apa lagi? Berarti langsung action ke ini ya. Sing bolang ya apa Pak itu acaranya sesuk situ nih. Oh iya, minggu kan kita Bapak itu ya. Nah itu sidone pirang wong sing teko nang omah. Soalnya omah cilik, jadi gak cukup. Pak Ridwan full formasi. Siap. Di data lho Bu. Iku nang fasil tok apa kabeh iku ojo kabeh sakno. Ojo kabeh sih. Fasil aja, kita kan sekalian fasilnya belum tentu cukup. Tujuan kemarin kan awalnya sebelum ada online ini kan kita mau offline ini kan Pak. Cukup ngomong telu Pak. Hah? Cukup ngomong telu. Lah sampean papat kok dadi telu. Lah sijine tekek endi? Ayo. Betul sawah. Kan jarang-jarang rapat untuk sawah kan. Sweep. Nanti rencana itu anak-anaknya langsung dijak bolang be Pak Ito. Jadi kita Bapak Ibu rapat ngono lho. Apa mbek mak-mak sisan arep bolang sisan kaya wong-wong wingi kuwi.
jekur nang tambak. Kasih tau rapat mari ngono. Rapat wis hari nang kini lek nang lapangan kok rapat yuk. Kayak ya, Pak. Kayak Iya, gak bener. gak kondusif ya rapat di lapangan itu. Iya, enak. Wis nang kono menikmati. Itu kan nggak tiap Oke. hari. Wis nang bolang ya bolang nggak tiap rapat. Rapat nanti gini aja Zoom. Oke. Oh iya betul-betul. Sip. Tinggal diinfo Ya, Rekdon sama ininya di Fasil Anu ya, siapa yang ikut. kerjaan mangan penyetan terus bolang ngono ya. Oke. Iya, heeh. Ngono Sip. ae. Mangan mulai. Jangan mulai. SMP. Los lah. Ya wis dari yang masih di sini ki sapa sing kira-kira melo sing gak melo apa melo kabeh Saya kurang bisa mesti. sing hadir iki lho. Soalnya tak siap piringnya, Pak. Tak siapno piringe. Pakai piring barang sampai niku nggih. Jare biasa Gedang godhong. itu lho. Oh kudu gedang ya. Soalnya Iya. piring nang omah ono papat. Hah? Ono papat piring nang omah iki, Pak. Ketara iki, gak oleh mangan tamune iki. Iya. Emang sengaja cek kapok. Wis kono dhewe. Ayahnya gimana Pak? Apanya? Sampean hadir lah. Saya ke Malang, Bu. Aku wis diprotesi arek-arek itu nggak liburan 4 bulan. Arek-arek sapa? Oke. Nabila ambil Iki sekalian itu dia mau lihat sekolah. Ini bunyai di Al-Hikmah mau mampir, tapi gak di sana nggak mampir. Liburannya diganti nang ngone Pak Ito iku Bolang. Anu ya, ada beberapa agenda sekalian soalnya. Oke. Kalau jadi Ada suamiku Pak Yahya di Oh iya Batu sih. selalu ada suamiku. Lu SMP Siap wis untuk ada Bu? menerima Pak Yahya. SMP. Encen SMP bojoku kepala sekolah SMP sampean kok langsung ae dilayani kok. Heeh. Sekalian silaturahmi. Sowan-sowan. Iya. Aku Kalau nggak ono, Nabila- aku ono show aku. Nabila mau di sana toh, Pak? Hah? Nabila main yang kono ta? Enggak, duduk nonton iku lho, sekolah larang. Astagfirullahaladzim. Letak. Ya Aja kan? sekolah ini ya Dok ya, sekolah larang tak cerita nggone ngono. Mesti jaluk iku Pak ya, mesti kok tambah jaluk sampean. Ya kan harus diajak belanja pengalaman. Harus Jadi belanja belanja ini. bisa nanti. Enggak jalan. Terakhirnya kok nang jadi lihat. Menuntaskan penasarannya dia. Oke. Oke. Setengah sepuluh gitu kan. Itu Iya, ya. Pak ya. Kira-kira Iya, nanti Pak. anatolensinya sama ini di share ya Bu. Bu Anti atau mungkin siapa? Iya. Dan nanti rekodnya tak Berapa detik? kirimnya. Iya. Baik. Sama ini Pak ya, saya bentar aja Nggih. biar lega dikit. Untuk FOT itu, saya tuh ini Pak, izin ya. Heeh. Udah nanya sama Bun Dini. FOT kan rencana mau ada permajaan dari pusat ya. Itu yang setelah saya konfirmasi itu hanya ini isinya sih nggak berubah gitu, masih sama. Cuman mengganti redaksi halaman aja. Kalau pertanyaannya masih sama. Jadi terus misalnya tadinya kan saya kalau misalnya nanti mau ada permajaan dari pusat, saya maunya itu kan ya udah nunggu dari pusat. Tapi karena dia itu hanya mengganti redaksi halaman aja, apa namanya? Jadinya kayaknya ya mesti jalan lagi. Terus saya tanya, Bun, kira-kira kalau pusat itu nanti yang dibutuhkan apa aja ya? Kalau misalnya mau permajaan kan, misalnya mau diserahkan ke daerah, itu pun tetap harus ada yang sama kan di pusat. Maksudnya nanti kan ketika pusat minta data apa gitu kan biar sama gitu kan. Terus kata Bun Dini sih paling pusat hanya perlu data jumlah member dan mungkin potensi member untuk database maestro dan jaringan magang itu doang. Oh, ya nggak memenuhi. Ya lokalannya Bu. Iya, jadinya Sesuai tetap kebutuhan. jalan ya Pak. Ya insya Allah nanti kemarin saya udah ini sih tektokan sama Bu Anin ya. Insya Allah nanti kalau ini saya lanjutkan lagi deh kalau gitu. Ya jalan dulu aja lah. Nunggu sana juga malah
Itu kan mau di pusat no apa segala macam, kayaknya agak susah. Nggih. Nggak Terus bisa kalau gerak yang itu. untuk perapihan itu kayaknya memang di Fasnas itu untuk fasilnya mungkin perapian dulu gitu. Iya, Komitmen iya. masih mau jadi fasil apa enggak gitu. Itu info yang saya dapat Iya, ini iya, iya. dari Bun Dini. Jadi jalan yang ini aja, bukannya nanti tetap kita koordinasikan. Toh yang ngelola di sini juga kita nanti, Nggih. gitu. Siap di aja dulu, nanti kalau sudah final kita tinggal ini kan sampaikan, formnya apa segala macam. Pas meeting 2 minggu lagi, kalau minggu depan kan untuk dipakai ini. Iya, oke. Siap. Siap. Nggih. Makasih. Nggih. Matur nuwun semuanya. Sami-sami. Siap, Matur sami-sami. nuwun Bu Ani. Salam buat Pak Eko. Nggih, insyaallah. Nggih, monggo ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya end meeting nggih. Hmm.